Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin tanggapi ada dua komentar ya, satunya di YouTube dan satunya di Facebook yang kira-kira arahnya mirip ya. Yang pertama ada komentar tadi malam, saya bacakan. Fakta yang berbicara. Santriwati jadi korban tindakan asusila di Ponpes Sidikiyah. Maksud hati belajar ilmu agama, akan tetapi jadi korban pelecehan seksual oleh anak kiai yang sudah jadi tersangka. Udahlah, yang ditutup Holy Wings saja, kan ponpes-ponpes cabul masih tetap buka. Oke, itu komentar yang di YouTube ya. Komentar di Facebook begini. Miris juga kasus ini, murid-murid dicabuli oleh anak kiai. Udah gitu mau dilindungi pula sama ayahnya. Indonesia negara hukum, salah ya harus diadili. Agama tidak boleh intervensi hukum. Apa boleh dibenarkan ponpes melindungi seorang pelaku kejahatan seksual? Nah, oke. Jadi yang pertama saya ingin pertegas bahwa senada dengan apa yang saya sampaikan di video saya pertama terkait Sidikiyah, bahwa kasus ini tidak murni. Sekali lagi saya tegaskan, kasus ini tidak murni. Tolong dicatat itu baik-baik. Yang kedua, tolong dipahami bahwa saya di sini tidak bermaksud membela Mas Beki. Enggak. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara untuk berlogika. Oke? Jadi saya tidak membela Mas Beki. Saya hanya ingin mengajak saudara-saudara untuk berlogika, ya. Seperti yang kita dengar di awal-awal hebohnya pemberitaan terkait kasus pencabulan yang juga menyeret nama besar Pondok Pesantren Sidikiyah ini ya, bahwa ada beberapa santri ya. Lebih jelasnya menurut pemberitaan ada 5 orang. Awalnya ada 5 orang yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang pelakunya adalah Mas Beki. Tetapi kemudian 4 orang dari yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual ini tarik diri. Yang awalnya 5 orang menjadi 1 orang. Yang kedua, oknum yang mengaku sebagai korban sudah mendatangi Mbah Iyai atau bapaknya Mas Beki dan meminta maaf ya. Dalam keterangan permintaan maafnya, dia menerangkan bahwa dirinya itu dipaksa untuk mengaku sebagai korban. Nah, saya ingin tunjukkan inilah sosok yang mengaku sebagai korban. Saya mau Mas Bohi itu dicopot dari OPSID, dari Rektor IMG, dan kejadian ini tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, nggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Amati baik-baik sosok tersebut ya. Dan kemudian saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat istri saya. Ini istri saya. Oke, dilihat baik-baik ya. Ini istri saya. Mari kita berlogika. Saya, Kristianto Yen Oni, berasal dari kalangan masyarakat bawah yang kata kasarnya makan pun susah. Tapi istri saya kok lebih manis daripada oknum. Iya kan? Istri saya kok lebih manis daripada oknum yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang pelakunya adalah Mas Beki. Mari kita berlogika. Mas Beki selain ganteng orangnya, ya, dia adalah seorang primadona di Jombang, ya. Dia adalah rebutan para wanita. Oke, dan kemudian dia juga seorang pekerja keras. Dia punya beberapa pabrik rokok, ya. Dan pabrik-pabrik rokok itu dibangun dengan modal pinjam bank. Jadi Mas Beki ini bukan tipe orang yang bergantung kepada harta orang tuanya.
Dia seorang pekerja keras dan dia bangun beberapa pabrik rokok dengan modal pinjaman bank. Wajar tidak? Sosok pria yang begitu ganteng, tampan, ya, kaya, tertarik dengan sosok wanita seperti itu, apalagi sampai melakukan pelecehan seksual. Saudara bisa berlogika? Melihat sosok wanita, bukan merendahkan harkat dan martabat wanita, ya, bukan bermaksud merendahkan harkat dan martabat si oknum yang mengaku sebagai korban pelecehan seksual tersebut. Saya sendiri nggak tertarik. Saya sendiri merasa bahwa istri saya itu lebih manis daripada oknum tersebut. Lah, bagaimana mungkin Mas Beki, seorang pria yang tampan, pekerja keras, kaya, bisa tertarik dan sampai melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita yang sejujurnya naluri kita sebagai lelaki itu nggak tertarik dengan sosok wanita seperti itu. Yang berikut, buat Anda yang berkomentar seperti 2 komentar yang sudah saya bacakan tadi, apakah Anda Muslim? Halo, apakah Anda Muslim? Saya non-Muslim. Jauh-jauh dari NTT datang ke sini untuk melihat, melakukan investigasi, melihat fakta sesungguhnya, bahwa kasus ini bermula atau sebelum kasus ini mencuat, ada persoalan lain di internal keluarga Mbah Yai. Persoalan lainnya adalah persoalan perebutan hak waris. Sehingga di video awal saya katakan bahwa kasus pencabulan ini bukanlah kasus yang mandiri, bukanlah kasus tunggal yang berdiri sendiri. Ada persoalan lain sebelum kasus pencabulan ini mencuat. Dan kalau kita mau berlogika, ya, menurut naluri lelaki, Mas Beki seorang pria yang ganteng, yang tampan, yang kaya, pekerja keras, enggak mungkin tertarik dengan sosok wanita yang penampilannya itu lebih dari biasa-biasa saja. Ya, bukan lebih dari istimewa, lebih dari biasa-biasa saja. Semoga ini bisa menjadi bahan bagi saudara-saudara untuk berlogika, ya. Dan ada beberapa hal nanti ya di video selanjutnya akan kita bahas, ya. Ada beberapa hal yang diangkat oleh media yang ternyata itu adalah framing semata, seperti contoh ya sebagai penutup ya. Kemarin waktu santri-santri pulang, ya kan? Santri-santri pulang itu di framing bahwa efek dari pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah itu menyebabkan santri-santri itu ketakutan dan kemudian dijemput oleh orang tuanya pulang. Bukan seperti itu. Faktanya santri-santri yang pulang karena libur. Libur apa, Mas? Liburan sekolah. Liburan sekolah, ya. Kenapa, Mas? Habis ngambil rapor. Habis ngambil rapor. Mereka libur. Mereka pulang karena libur, bukan pulang karena ketakutan izin Pondok Pesantren Sidikiyah dicabut. Bukan seperti itu, ya. Dan kemudian ketika mereka balik lagi ke Pondok Pesantren Sidikiyah, ada framing media lagi, katanya karena pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah sudah dibatalkan sehingga santri-santri itu balik. Enggak seperti itu. Faktanya mereka balik lagi ke Pondok Pesantren karena sudah waktu masuk sekolah kembali. Ya. Dari hal-hal ini saya kira cukup menjadi bahan untuk kita menganalisis secara jernih dengan akal sehat sebenarnya ada apa di balik kasus pencabulan ini. Mari kita berpikir, karena saya dengar dari seorang ustadz bahwa Yang Maha Esa menyukai orang-orang yang berpikir. Bukankah begitu? Saya Kristianto Yenoni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Salam persaudaraan cinta tanah air, Sidikiyah Jaya Lestari. Merdeka.